Halo, saya Alan Topan Sanjani dan saya adalah mahasiswa Pelita Nusantara. Di sini saya akan mereview jurnal komputasi awan. Di sini saya akan mereview jurnal Cloud Computing untuk SPI Framework dengan jurnal Cloud Computing SPI Framework Deployment Models Challenge. Pengertian Cloud Computing, komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Dia itu metafor dari internet sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer, sebagaimana awan dalam diagram komputer tersebut. Cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Ia adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan atau as a service, sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Cloud computing pada dasarnya adalah kumpulan sumber daya yang terhubung melalui internet. Ini terdiri dari pusat data. Untuk cloud computing belum ada definisi yang pasti yang menggambarkan dampaknya pada landscape teknologi dan bisnis. Cloud computing didasarkan pada 5 atribut, yaitu multi-tenancy, massive scalability, elasticity, pay as you go, and self-provisioning of resource. Cloud computing untuk SPI Framework, kerangka kerja yang disepakati bersama untuk mendeskripsikan layanan cloud computing menggunakan akronim SPI. Akronim mewakili 3 layanan utama yang diberikan melalui cloud, yaitu software as a service, platform as a service, dan infrastruktur as a service. Di sini saya akan membahas yang software as a service. Dalam model SaaS, pelanggan tidak membeli perangkat lunak, namun menyewakannya untuk digunakan pada model berlangganan atau bayar per penggunaan. Layanan yang disediakan oleh lapisan ini dapat diakses oleh pengguna akhir melalui portal web. Oleh karena itu, konsumen semakin beralih dari program komputer lokal ke layanan yang perangkat lunak online menawarkan fungsionalitas yang sama. Model ini menghilangkan beban pemeliharaan perangkat lunak untuk pelanggan dan menyederhanakan pengembangan dan pengujian untuk penyedia layanan. Contohnya Salesforce.com yang mengandalkan model SaaS menawarkan aplikasi produktivitas bisnis atau CRM yang berada sepenuhnya di server mereka, yang memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan dan mengakses aplikasi sesuai permintaan. Keuntungannya yaitu penskalaan lingkungan bukanlah masalah pelanggan, dan update atau konfigurasi keamanan semuanya dikelola oleh CSP. Dan kerugiannya yaitu sangat sedikit kustomisasi aplikasi, tidak ada kontrol komponen, dan tidak ada kendali atas keamanan. Untuk platform as a service, yaitu penyedia layanan menawarkan lingkungan pengembangan kepada pengembang aplikasi yang mengembangkan aplikasi dan menawarkan layanan tersebut melalui platform penyedia. Cloud platform menawarkan lingkungan tempat pengembang membuat dan menerapkan aplikasi dan tidak perlu mengetahui berapa banyak prosesor atau berapa banyak memori yang akan digunakan aplikasi. Contohnya Google App Engine, contoh platform sebagai layanan yang menawarkan lingkungan yang terukur untuk pengembangan dan penanganan aplikasi web yang harus ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu seperti Python atau Java dan menggunakan objek terstruktur milik sendiri dan layanan penyimpan data. Keuntungannya itu menyebarkan aplikasi buatan konsumen menggunakan bahasa pemrograman dan alat yang didukung oleh penyedia layanan awan. Kurangi kompleksitas karena cloud service provider menjaga lingkungannya. Penyedia layanan awan sering menggunakan API atau bermanfaat bagi pengembang. Kerugiannya masih bertanggung jawab untuk terus memperbarui perangkat lunak, terkunci ke dalam penyedia API, dan multitenansi pada layar platform. Yang infrastruktur as a service yaitu menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi, infrastruktur awan yang memungkinkan penyediaan server berdasarkan permintaan yang menjalankan beberapa jenis sistem operasi dan tumpukan perangkat lunak yang disesuaikan penyedianya dalam kendali penuh atas infrastruktur. Keuntungannya itu kontrol yang luar biasa untuk menggunakan konten, fleksibilitas untuk mengamankan data, kemandirian fisik dari infrastruktur. Kerugiannya itu integrasi semua aspek aplikasi, bertanggung jawab atas semua konfigurasi, bertanggung jawab untuk menjaga perangkat lunak tetap up to date, dan multitenansi pada tingkat hypervisor. Kesimpulan dari
Jurnalnya yaitu cloud computing terdengar membingungkan, kedengaran seperti istilah yang sangat kabur namun memiliki kelebihan dan kekurangan dalam migrasi ke awan. Ada dua atribut utama komputasi awan, yaitu skalabilitas dan penggunaan kembali kode. Dapat diprediksi komputasi awan akan tumbuh, jadi pengembang harus memperhitungkannya. Terlepas dari apakah penyedia cloud menjual layanan pada tingkat abstraksi yang rendah seperti EC2 atau tingkat yang lebih tinggi seperti App Engine, dapat diyakini bahwa komputasi penyimpanan dan jaringan harus berfokus pada skalabilitas horizontal sumber daya virtual daripada kinerja node tunggal. Lanjut, yang review jurnal komputasi awan dalam dunia pendidikan yang berjudul Penerapan Komputasi Awan dalam Dunia Pendidikan, sebuah pendekatan teoritis. Abstraksinya yaitu saat ini banyak orang yang masih belum jelas mengenai apa itu komputasi awan. Apa bedanya dengan grid computing? Komputasi awan adalah layanan berbasis internet. Seperti yang di jurnal sebelumnya, komputasi awan memiliki tiga layanan utama, yaitu software as a service, platform as a service, dan infrastruktur as a service. Kita lanjut lagi. Isi pembahasan jurnalnya yaitu pembahasan pertama setelah pendahuluan adalah arti dari komputasi awan itu sendiri dengan mengutip dari Institut Standar dan Teknologi, yaitu modal meningkatkan kenyamanan, memberikan on-demand akses ke jaringan terminal sumber daya komputasi bersama yang dapat dikonfigurasi, misalnya jaringan server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang diberikan dapat ditetapkan dengan cepat dan dirilis dengan upaya manajemen atau interaksi penyedia layanan yang minimal. Pada paragraf selanjutnya dijelaskan bahwa komputasi modern sangatlah diminati di era serba komputerisasi ini. Kemudian banyak dari perusahaan besar telah menggunakan untuk produk mereka sendiri dan bahkan diperjualbelikan. Dan ini seperti yang sebelumnya ya, yang 3 model komputasi awan. Kemudian pada poin 3 terdapat perbandingan komputasi awan dan komputasi grid. Diberikan data dengan isi referensi perkataan para penulis buku, dan tahun buku tersebut diterbitkan tentang definisi awan pada komputasi awan. Kemudian diikuti definisi dengan mengutip perkataan Ian Foster. Penulis menyimpulkan bahwa komputasi grid dan komputasi awan mempunyai perbedaan yang tidak jelas yang disebabkan visi yang sama. Selanjutnya, karakteristik utama dari komputasi awan terdapat 5 poin, yaitu on-demand access, elastic, pay per use, konektivitas, dan pooling. Dalam jurnal tersebut terdapat skema dari komputasi awan yang membuktikan bahwa komputasi awan berpengaruh ke skala ekonomis untuk komputasi dan layanan. Diberikan juga tabel yang berisi perbandingan grid dan komputasi awan menurut Fakiwero. Kesimpulannya yaitu sudah saatnya teknologi komputasi awan ini diterapkan di setiap instansi, karena dari segi keuntungan bisnis tidaklah tinggi. Kemudian keefektifan kerja tidak kalah tingginya. Untuk itu pengenalan akan komputer awan kepada lebih banyak pekerja ataupun terpelajar sudah saatnya. Yang ketiga yaitu review jurnal komputasi awan perpustakaan pertanian yang berjudul Komputasi Awan atau Cloud Computing Perpustakaan Pertanian. Abstraknya, cloud computing, teknologi yang memanfaatkan layanan internet menggunakan pusat server yang bersifat virtual dengan tujuan pemeliharaan data dan aplikasi. Keberadaan komputasi awan jelas akan menimbulkan perubahan dalam cara kerja sistem teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Karena komputasi awan melalui konsep virtualisasi, standarisasi, dan fitur mendasar lainnya dapat mengurangi biaya teknologi informasi yang menyederhanakan pengelolaan layanan TI dan mempercepat pengantaran layanan. Potensi yang tersedia seperti ada tugas pokok dan fungsi yang jelas, jaringan antar lembaga lingkup Kemtan, sumber daya informasi, infrastruktur, dan SDM tentunya dapat menjadi kekuatan dalam pengembangan komputasi awan perpustakaan pertanian di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang konsep penerapan cloud computing di perpustakaan, sehingga di masa yang akan datang perpustakaan sebagai penyedia layanan informasi dapat memberikan layanan yang terbaik, mutakhir, dan berkesinambungan kepada penggunanya. Pendahuluan. Perkembangan hasil bidang pertanian di berbagai dunia semakin pesat. Hal ini terlihat dari bertambah penemuan-penemuan baru yang muncul di bidang pertanian
Isi pembahasan jurnalnya yaitu pembahasan setelah pendahuluan adalah para ahli yang memberikan definisi atau pengertian tentang komputasi awan. Cloud computing can be defined as simply the sharing and use of applications and research of a network environment to get work done without concern about ownership and management of the network research and applications. With cloud computing, computers research for getting work done and their data are no longer stored on one's personal computer, but are hosted elsewhere to be made accessible in any location at any time. Itu menurut pendapat Scale di tahun 2009. Dan cloud computing is becoming an adaptable technology for many of the organizations with its dynamic scalability and usage of virtual research as a service through the internet. Karena tahun 2010. Dan ini ada beberapa pendapat menurut para ahli. Kita lanjut. Kehadiran komputasi awan awalnya memang hadir bagi kalangan industri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hartig tahun 2008, cloud computing is a new model of computing that is widely being yaitu sebuah model layanan berbasis internet untuk menampung sumber daya sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk pembelian dan perawatan infrastruktur. Perusahaan pun tidak perlu memiliki pengetahuan serta merekrut tenaga pakar dan tenaga pengontrol infrastruktur di cloud yang mendukung mereka. Lanjut pembahasan berikutnya, yang dimana NIST mengidentifikasi 5 karakteristik penting dari komputasi awan. Ini seperti yang sebelumnya juga ya, on-demand self-service yang pengguna dapat memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan. Broad network access, kemampuan yang tersedia melalui jaringan dan diakses melalui mekanisme standar. Resource pooling, penyatuan sumber daya komputasi yang dimiliki penyedia untuk melayani beberapa konsumen menggunakan model multi penyewa. Dan rapid elasticity, kemampuan dapat dengan cepat elastis ditetapkan. Measured service, sistem komputasi awan secara otomatis mengawasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada beberapa tingkat yang sesuai dengan jenis layanan. Lanjut. Sedangkan 3 jenis model layanan yang dijelaskan NIST, ini yang seperti sebelumnya ada Cloud Software as a Service, Cloud Platform as a Service, dan Cloud Infrastructure as a Service. Model penyebaran komputasi awan menurut NIST ada 4 model, yaitu Private Cloud, Community Cloud, Public Cloud, dan Hybrid Cloud. Pembahasan selanjutnya adalah pusat perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian yang disingkat Pustaka. Di sini memiliki tugas dalam melaksanakan perpustakaan dan penyebarluasan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi pertanian yang berfungsi dalam perumusan program perpustakaan, pengelolaan sumber daya perpustakaan, pembinaan sumber daya perpustakaan, pengelolaan dan pembinaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan lintas komunitas pertanian, penyebaran informasi teknologi dan hasil-hasil penelitian, pengelolaan sarana instrumentasi, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pasar. Ketersediaan sumber daya informasi menjadi salah satu potensi lainnya yang penting bagi pustaka. Berbagai jenis informasi pertanian atau format yang beragam tentunya menjadi sumber rujukan yang sangat berharga bagi pencari informasi. Pustaka menciptakan Agricultural Information Repository yang mencakup seluruh database perpustakaan UK atau UPT lingkup Kemtan. Lanjut, dan ketersediaan kedua kompetensi ini harus saling bersinergi sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal dalam mewujudkan penerapan cloud computing. Lanjut, konsep cloud computing pustaka. Berdasarkan potensi yang dimiliki dan konsep teori sebelumnya, pustaka perlu memperhatikan beberapa hal sebelum mengaplikasikan teknologi cloud computing, antara lain yaitu infrastruktur, keamanan data, dan sumber daya manusia. Di infrastrukturnya, sebagai penyedia informasi bagi kementerian, maka dukungan infrastruktur yang kuat sangat diperlukan. Pustaka dapat melakukan penyewaan jaringan untuk akses internet
Dan dengan demikian, perpustakaan UKUPT dapat melakukan koneksi ke pustaka dengan baik. Selain itu, perlu pula direncanakan layanan disaster recovery center. Hal ini dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan pada pusat data. Keamanan data yaitu menjadi begitu penting dalam penerapan cloud computing. Pustaka harus dapat menjamin keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam servernya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan para user dalam hal perpustakaan UKUPT yang telah menyimpan data mereka. Sumber daya manusia, pustaka perlu menyiapkan SDM yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam bidang TI. Berdasarkan hasil kritikal MES SDM khusus unit TI, setidaknya dibutuhkan adanya penambahan tenaga baru dengan kompetensi teknis programmer 2 orang, networking 1 orang, dan multimedia 1 orang. Kompetensi yang demikian diharapkan dapat mengelola dengan baik teknologi cloud computing yang akan diterapkan. Kesimpulannya yaitu pustaka memiliki potensi yang cukup besar dalam menerapkan teknologi cloud computing di mana masa yang akan datang. Dengan tersedianya dan terintegrasinya potensi-potensi yang dimiliki pustaka, mulai dari tupoksi, jaringan antar lembaga lingkup Kemtan, sumber daya informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia tentunya dapat menjadi kekuatan dalam penerapannya. Namun tetap diperlukan rencana yang cermat dan menyeluruh mengenai infrastruktur, keamanan data, dan sumber daya manusia, serta tidak kalah pentingnya adalah dukungan internal dari penentu kebijakan sehingga mempermudah dalam proses terciptanya layanan komputasi awan perpustakaan pertahanan di Indonesia. Sekian presentasi saya tentang jurnal komputasi awan. Saya Teman Sanjani, saya pamit. Terima kasih.